Masih di Bajen Talk Show, podcast TVRI Kalimantan Tengah. Kali ini bersama saya Fatur dan masih di segmen Orang Dalam. Kenapa Orang Dalam? Karena ini spesial untuk teman-teman yang bekerja di TVRI Kalimantan Tengah dan juga terlibat langsung berproses berkarya bersama dengan TVRI. Nah, kali ini kita spesial kedatangan orang dalam yang mungkin nama beliau ini sudah sudah besar ya. Sudah besar namanya, dikenal di mana-mana. Kita sambut Novita Chandrawijaya. Oke, halo. Halo. Kak Novita, apa kabarnya? Kabar baik. Jadi gimana nih? Cuaca Palangkaraya semakin hari semakin Oke, kalau berbicara mengenai cuaca, apakah menjadi host cuaca? host pantauan spesial BMKG. Iya. Gimana Kak Novita kabarnya? Kabar baik. Kalau kegiatan seperti biasa sambil ada jadwal siaran. Tergantung produsernya juga. Kalau ada tiap minggu ada jadwal produser Fatur. Oke. Jadi di TVRI Kalimantan Tengah ini kan banyak penyiar. Ya. Nah, salah satunya adalah penyiar senior di TVRI Kalimantan Tengah adalah Kak Novita. Jadi Kak Novita mulai berkarir di TVRI Kalimantan itu sejak kapan ya? Kalau berkarir, kalau flashback ke belakang sebenarnya dari kecil itu memang sudah berkenalan dengan TVRI. Karena dulu kan TVRI kantornya bukan di Yosudarso tapi di Cilikriwut. Jadi dari SD itu sebenarnya udah kenal nih sama TVRI. Dan sudah mulai memahami nih bagaimana sih cara kerja dan apa saja yang di dalam TVRI. Bahkan dari SD itu sudah mulai ngisi acara di TVRI, jadi anak-anak nari. SMP udah ikut untuk jadi host untuk acara anak-anak. SMA itu sudah mulai masuk ke acara program. Jadi ada acara yang di tapping dulu nih, jadi nggak live dulu. Itu mulai aktifnya sih dari kalau SMP kan karena sambil sekolah. SMA karena udah bisa ngatur dan bisa kesini ke kantor sendiri, jadi udah mulai lumayan aktif frekuensinya. Lalu sampai dengan kelas 3 SMA itu udah mulai masuk live, tapi live-nya itu kalau dulu namanya continuity. Jadi continuity itu pembukaan dan penutup dari kalau kita udah mulai masuk ke TVRI Kalteng dari TVRI Nasional, fokusnya yang lebih sering frekuensi siarannya di kuliah. Jadi sekitar di tahun 2008-2009, karena mungkin dari suara sudah berbeda, sudah bisa mengatur suara, jadi udah mulai bisa bergabung ke program dan berita. Tapi beritanya belum baca berita dulu sih. Gitu. Jadi sejak kecil itu sudah berada di lingkungan TVRI ya? Iya, jadi udah tahu nih sama siapa aja yang di TVRI. Sudah hafal banget nih, berarti suasana di TVRI Kalteng. Iya. Kalau dulu di saat SMA ya, itu kan continuity. Setiap jam berapa itu dulu? Dulu itu di jam 3 sampai di jam 7. Berarti pulang sekolah? Langsung ke TVRI atau gimana? Iya, pulang sekolah. Kan dulu kan sekolahnya kan Senin sampai Sabtu. Terus pulangnya kan di jam 12 sampai jam 1 siang. Jadi setelah itu coba ke siaran dulu, continuity. Jadi kayak pembukaan, ngasih tahu nih hari ini jadwal siarannya apa aja. Sampai ke baca beritanya kan terakhir tuh. Dulu baca beritanya jam 6 sampai jam 7. Jadi setelah orang selesai baca berita, kita masuk continuity lagi untuk closing, memberikan informasinya tentang besok acaranya apa aja gitu. Berapa durasinya tuh waktu itu? Itu nggak sampai 2 menit sih, karena kan cuman kasih clue judul-judul acara. Jadi sampai ke acara dulu kan namanya kalau Kalimantan Tengah hari ini kan Ketambung. Nah, jadi kasih tahu bahwa pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda dapat menyaksikan Ketambung. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Novita, sampai jumpa. Untuk nama Novita itu sendiri memang dipakai untuk siaran? Iya kan nama asli ya. Nama asli ya, bukan nama dari produser. Bukan nama samaran. Siapa dulu yang menemukan Kak Novita nih? Produser siapa dulu? Oke, Novita deh. Iya, enggak, karena dulu udah lumayan sering di sini, jadi sering ngeliat, terus kan sering jalan-jalan, sering pokoknya bergaulnya sama TVRI lah gitu, sering main di halaman TVRI, jadi
karena mungkin ngelihat dengan wajah yang berbeda. Kan wajah ini berbeda ya daripada yang lain, karena kan ada Chinese-nya. Mungkin mau cari suasana baru, dan untuk pelafalan bahasa Indonesia tanpa ada logat itu kan susah. Nah, jadi mungkin dicoba-coba, mungkin lagi nyari-nyari. Dulu kan ada sosmed untuk ngasih tahu gitu ya. Nah, jadi pas ngeliatin nadanya tidak ada nada kedaerahan. Jadi untuk pelafalan mungkin lebih ke situ kali ya. Nah, jadi lebih banyak ya memolesnya jadi lebih mudah. Jadi langsung aja, kalau yang manggil siapa lu nggak tahu juga sih, lupa. Karena udah lumayan banyak kan. Nah, itu sampai yang pertama kali untuk kayak continuity segala macam mungkin udah banyak yang pindah kali ya dari TVRI. Tapi kalau yang sudah dari continuity udah mulai bisa, terus kita ke program itu Om Chandra tuh namanya. Oke, waktu itu continuity terus mulai aktif di berita atau gimana? Ada program dulu kah? Ke program, program dulu. Program apa ke dulu? Berita nggak? Program itu juga tapping. Jadi yang acara untuk kayak budaya, kesenian. Jadi kita bacain sinopsis pendek, penghantar, nanti tampil ada mungkin musik, ada mungkin tarian, tapi yang Kalimantan. Jadi bahasanya tuh Borneo, hampir sama kayak ini Borneo. Mirip ini gitu Borneo. Ya. Tapi tapping gitu. Waktu itu ketika di zaman SMA memang sudah terlihat bakatnya di bidang tampil di depan publik atau public speakingnya udah bagus. Sebelumnya kan dari SMP sampai ke SMA itu kan aktifnya malah ikut di kelas modeling. Nah, jadi model anak-anak kan. Kemudian ikutlah kegiatan yang mewakili dari Kalteng. Di pusat itu diajarkan ada banyak banget, ada tentang public speaking, ada make up, modeling itu juga banyak, ada model catwalk, foto model, dan casting untuk bikin video. Nah, jadi dari semua kategori itu jadinya kita bisa ngelihat nih kita arahnya potensinya kemana gitu. Jadi pada saat di kelas public speaking mungkin karena ada bekal PD dengan orang, ditambah lagi dengan di TVRI ini udah familiar, mungkin itu yang jadi kayak punya ini ya kayaknya arahnya ke sini deh potensinya gitu. Oke, menarik sekali. Pak Hari, kita masih perlu mendengar lebih banyak cerita dari Kanovita Candrawijaya. Namun setelah yang satu ini kita akan break sejenak. Halo, kembali lagi di Bajen Talk Show, podcast TVRI Kalteng spesial Orang Dalam. Nah, masih dengan Kanovita Candrawijaya. Kita tadi mendengar ya, beliau sudah sejak SMP, SMA sudah berkarir di broadcasting. Nah, ada satu hal yang menarik tadi kita cerita di balik kamera ya, di off air tadi Kak Novita bercerita bahwa pernah ikut lomba tingkat nasional. Itu gimana ceritanya? Jadi waktu SMA itu ada lomba baca berita tingkat nasional di Universitas Petra, dan itu untuk khusus SMA. 1 bulan di Universitas Petranya kita diperkenalkan baca berita versi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, udah pakai teleprompter dan segala macam. Pokoknya benar-benar di Fakultas Komunikasi itu kita diperkenalkan bagaimana sih sebenarnya ruangan untuk di dunia broadcasting, bahkan lebih maju daripada di tempat-tempat lain sih sebenarnya. Lalu ada versi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kita diperkenalkan baca berita, hiburan, reportase, terus habis itu voice over dan sebagainya. Itu diperkenalkan semua. Pokoknya kayak ilmu-ilmu orang kuliah diperkenalkan ke anak-anak SMA. Tapi kita sampai masuknya cuma di semifinal karena ada ketentuan bahwa kita ditanya dulu, ini kalau misalnya nanti setelah lulus SMA mau ngelanjutnya apa di Universitas Petra atau tidak, karena yang dapat menang itu ada beasiswa, hadiah utamanya adalah beasiswa. Jadi cuma masuknya sampai ke semifinal, dan jurinya pada saat itu Tina Talisa, kalau sekarang jadi staf wakil presiden. Nah, terus staf di kementerian juga. Dulu Tina Talisa itu kan penyiar berita dan dialog di TV One. Gitu. Pada saat itu kan itu anak-anak SMA ya. Melihat SDM di sana gimana? Kaget nggak atau gimana? Wah, ternyata sainganku
Iya. Atau malah itu jadi motivasi? Kan jadi jatuhnya banyak dari provinsi lain ya. Terus habis itu kalau dari SDM dan sebagainya sih kayaknya hampir-hampir sama aja sama kita. Cuman yang membedakan mungkin kayak mereka udah familiar sama tempatnya gitu. Terus ada mungkin di universitas itu sering bikin kegiatan yang mengundang anak SMA. Jadi anak-anak yang lain yang ya 50% tuh udah familiar sama tempatnya. Kita itu jadinya jatuh harus kayak beradaptasi karena lomba, suasananya beda dan kita belum pernah melihat dengan perlengkapan yang ada. Jadi lebih banyak untuk ekstra beradaptasi sih selama 1 bulan itu gitu. Nah, melihat kondisi sekarang gimana dengan perkembangan teknologi, anak-anak SMA sekarang kan lebih dimanjakan ya. Iya. Gimana melihat perbandingannya zaman itu dengan yang sekarang tuh? Nah, kalau sekarang kita bisa lebih melihat, tapi ya karena kita kan melihatnya dengan di sosial media. Tapi dengan anak-anak sekarang tuh kayaknya lebih berani dan lebih banyak kreatif. Karena kalau kita ngelihat mereka tuh sebenarnya udah masuk ke dalam dunia broadcasting. Karena bisa nge-review, bisa bikin konten dan sebagainya. Tapi mungkin mereka belum paham bahwa mereka tuh udah masuk berkecimpung di dunia broadcasting. Kalau kita dulu kan jatuhnya tuh ke mental kita gitu yang dibentuk, dan daya juang kita bagaimana berjuang untuk bisa jadi bagus. Kalau sekarang kan dengan fasilitas semuanya ada. Yang penting orang punya handphone, semuanya anak-anak udah bisa kreatif dan udah tahu memanfaatkan AI dan sebagainya. Lebih oke sih anak-anak sekarang, cuman ya kalau misalnya kurang tahu takutnya malah ke sisi negatif aja. Tapi kalau ke anak-anak yang memang bisa dengan bijak, jatuhnya sih bagus-bagus ya. Hasil-hasil karyanya bagus-bagus sih. Nah, waktu itu kan ikut lomba di Surabaya ya. Terus kembali lagi ke TVRI Kalimantan Tengah. Saat itu kan sudah siaran continuity. Iya, continuity sama masuk program. Setelah kuliah udah mulai ditarik di berita. Udah mulai tarik berita. Waktu kuliah udah mulai masuk ke berita dari aku udah selesai lomba itu. Jadi udah tahu. Jadi kan datang ke sini udah kasih tahu kan bahwa di sana tuh kayak gini gitu. Terus ngasih tahu juga pokoknya sama semuanya bahwa yang dipelajari itu ini loh bahannya. Nah, dari situ tuh jadi pertimbangan bahwa ya udah coba tarik ke berita. Nah gitu, tarik berita tapi masih tetap aktif di program. Jadi aku tuh jadi penyiar berita dan penyiar program. Programnya keliling-keliling inspirasi, dulu kan Indonesia Membangun sama kayak Inspirasi Indonesia lah yang sekarang ya. Jadi aku keliling-keliling nih. Jadi ya ada paketnya berita aku berangkat ke kabupaten, paketnya program aku berangkat ke kabupaten. Kalau sudah aku pulang karena bisa tukar-tukaran jadwal, aku siaran. Bahkan yang pertama kali episode pertama aku siaran berita tuh bukan siaran bahasa Indonesia tapi siaran bahasa Dayak. Siaran ke Kabar Minggu tuh malahan. Malah Kabar Minggu tuh? Yang paling pertama kali, episode pertama gitu. Gimana ketika sudah sampai di Kalteng menerapkan ilmu-ilmu yang habis dari lomba itu? Apakah banyak perubahan? Oh ternyata gini loh yang benar. Bukan banyak perubahan sih jatuhnya. Karena kan aku belum di berita nih. Nah sedangkan aku udah ikut lomba itu kan masuknya kan ke program berita harusnya gitu kan. Nah jadi pada saat aku masuk berita udah tahu, oh jadi berita tuh gini ya. Udah bisa praktek. Dan waktu continuity kan sebelum nunggu closing continuity kan ngeliatin orang baca berita dulu gitu. Itu kan Om Sony masih baca berita, Tante Neni, Kak Retri, itu kan masih baca berita semua. Nah jadi aku udah ngelihat, jadi melihat baru praktek. Jadi lomba dulu baru praktek baru ditarik gitu. Keren sih, malah ikut lomba dulu ya. Ikut lomba dulu. Nah jadi jatuhnya nggak instan. Nah jadi kalau ngeliat kok bagus, kok gini karena emang jatuhnya nggak instan. Kalau sekarang kan mungkin banyak kan teman-teman kan yang siaran kan belajarnya kan sebentar. Kalau aku kan belajarnya lumayan lama karena dari SMA udah ngeliat dulu gitu, ngeliat memperhatikan alur orang baca berita tuh dari pertama kali tuh kayak gimana sampai terakhir. Jadi ngeliatin dulu gitu. Dari pembaca berita kemudian dipercaya juga live report ya nasional. Ya, itu pertama kali di umur berapa itu kan? Reportase itu di kuliah aku. Sudah reportase nasional ya? Iya. Itu sama itu kan berdua tuh
dulu reportasenya itu sama Bang Predisi Mamora. Nah, tapi dulu ini kan udah nggak ada nih, dia aktifnya kan di bagian organisasi kepemudaan. Nah, itu aku juga banyak belajar. Mungkin juga semakin bertambah dewasa jadi udah tahu cara belajar gimana. Kalau waktu dulu kan masih anak-anak, jadi ya ngikutin apa yang diarahin aja gitu sesuai dengan naskah. Kalau sekarang kan kita bisa improve sedikit-sedikit gitu. Jadi lebih gitu sih perbedaannya. Dari karakter suara kan waktu SMA sama kuliah tentunya ada perubahan, ada perbedaan. Orang-orang suka yang mana tuh? Karakter suara kan cempreng nih sebenarnya. Nah, ini tapi bahasa, baca berita. Tapi baca berita. Nah, itu karena kan aku sering ikut pelatihan, terus ikut ngeliatin cara orang baca berita. Nah, aku itu suka nonton dulu pembaca berita Chantal Della Concetta. Terus itu kan bahasa suaranya kan kayak bulat dan penekanan intonasinya gitu. Jadi aku suka belajar. Terus gimana sih cara belajar? Dan aku tuh nggak tahu bahwa itu pakai pernapasan dari perut. Tapi aku coba belajar. Kalau dulu kan nggak ada YouTube gitu kan. Jadi aku ngeliatin gimana sih caranya sama yang penyiar senior yang aku panggil tante semua. Aku ngeliatin kok kalau ngomong suaranya ringan. Tapi kalau siap baca berita sama ngedabing voice over suaranya berat. Terus aku sama belajar gitu. Jadi kalau waktu kuliah, kalau udah nggak kuliah ada libur, aku tuh main di ruang berita. Jadi coba ngeliatin, belajar baca naskah ini bener nggak gitu. Jadi sambil belajar terus dikasih tahu. Terus pakai lilin, katanya kan lilin. Terus kalau ngomong jangan sampai kedengaran suaranya lilinnya jangan sampai mati, jangan sampai gerak-gerak. Nah itu belajarnya kayak gitu. Berarti memang berproses ya, tidak secara tiba-tiba langsung jadi penyiar terus baca berita, enggak. Wah, luar biasa. Saya termasuk salah satu yang fans dengan suaranya Kanovita. Iya. Suaranya fans sama Perintah itu jauh-jauh. Karakternya beda. Karakternya ada gitu. Iya. Iya sih. Terus walaupun nggak bisa nyanyi. Oh iya. Karena nggak bisa nyanyi, tapi suaranya bulat. Jadi kalau orang lihat kalau nge-MC atau apa, kok suaranya bulat, bisa nyanyi? Nggak bisa. Tolong, nggak bisa. Nah, dari penyiar berita, terus reportase nasional juga, sampai akhirnya beralih ke dunia MC. Iya, MC. Sudah sambil siaran di TVRI atau memang sejak SMA itu udah mulai menekuni dunia? Karena kan, iya mulai MC itu karena dari SMA itu udah masuk siaran, terus acaranya acara sekolah. Karena guru-guru kan tahu, oh ini kan siaran di TVRI gitu. Akhirnya diajarin lah nge-MC. Awalnya nge-MC-nya bukan MC yang kayak sekarang ya, MC upacara bendera. Jadi pokoknya setiap upacara tiap hari Senin aku kebagian nge-MC. Lalu habis itu kalau ada acara HUT sekolah aku nge-MC. Nah jadi kan di situ tuh sambil belajar sama kakak kelas. Lalu karena sering di TVRI dibawa juga acara-acara yang tapping kayak gitu kan, acara band. Jadi nggak acara formal dulu, jadi jatuhnya band, terus acara lomba-lomba musik dan sebagainya gitu-gitu deh, yang ringan-ringan dulu. Nah setelah aku masuk berita, kok kayaknya enak ya di bagian berita yang kayak formal-formal, nggak begitu harus kayak ngomong improve banyak. Akhirnya aku cobalah yang acara formal. Kalau acara formal kan sesuai teks, cuman kita main di nada, suara, intonasi aja. Nah itu aku mulainya dari situ. Tapi lebih suka yang mana? Lebih suka yang formal dong. Formal. Iya. Okay. Ngomong sedikit bayarannya banyak. Pada akhirnya juga mendapatkan ini ya, sertifikat atau gimana yang khusus public speaking itu? Oh, kalau public speaking itu kan jatuhnya kita otodidak ya. Otodidak, tapi aku ada ikut-ikut lomba. Terus ngambil sertifikat itu sebenarnya karena memang awalnya buat nambah pengetahuan aja sih. Tapi setelah itu pas ngeliat ikut-ikut, ya kok materinya ya sama aja kayak yang udah kita lakuin gitu loh, materi-materinya. Terus yang sertifikat yang lain itu memang kebutuhan buat karena aku tenaga pengajar, jadi dosen. Terus habis itu juga kalau sekarang kan kalau jadi pemateri memang ada beberapa supaya kita bisa mengeluarkan sertifikat, ada harus punya sertifikat untuk kompetensi trainer, pelatih dan sebagainya. Tapi nggak yang khusus ke public speaking sih jatuhnya gitu. Oke.
Dari semua pengalaman Kanovita Chandra Wijaya, lengkap. Ya. Semua itu apa yang paling tidak bisa dilupakan dari masa ke masa berproses? Oh, ini harus sesuatu yang aku ambil nih sebagai pedoman aku dalam dunia broadcasting. Yang nggak bisa dilupain sebenarnya kalau kegiatan-kegiatan tuh biasa aja ya semuanya gitu. Cuma mungkin didikan di rumah ya. Didikan di rumah itu disiplinnya itu sih karena dari bapakku. Disiplin tepat waktu. Nah jadi akhirnya semuanya ngikut gitu loh. Jadi kayak siaran nggak lambat. Terus walaupun nggak jadwal siaran, aku tetap buka jadwal siaran. Jangan sampai aku bisa ke-skip dengan jadwalku karena tanggung jawab itu. Jadi disiplin sama tanggung jawab. Itu sih sebenarnya dari semua kegiatan, semua pekerjaan. Jadi kayak siaran, MC ataupun yang lain, disiplin dan tanggung jawab itu. Kanovita kan juga ngajar ya. Ya. Bagaimana melihat mahasiswi sekarang dengan perkembangannya? Beda generasi, beda cara ya. Beda cara ya. Kalau kita kan milenial nih, kelahiran 90-an. Jadi kalau pas ngajarin anak-anak yang di 2000-an kayak gemesin ya gitu. Jadi kalau kita ngomong, kalau kita kan kebiasaan kayak di bawah tekanan nih. Kalau anak-anak milenial di bawah tekanan oke gitu ya. Tapi kalau ke anak-anak yang sekarang kayaknya dengan tipe untuk mengasih supaya masuk nih omongan kita ke mereka, memang benar-benar kita harus jadi kayak temen sama mereka dengan cara yang bahasanya juga yang mudah, terus nggak yang menekan. Nah itu sih yang bedanya. Cuman kalau dari sisi kreatif mereka udah karena mungkin emang zamannya ya lebih canggih ya. Lebih canggih. Jadi kalau sisi kreatif sih mereka kreatif. Nah kadang kan Kanovita juga sering mengisi nih materi-materi di pelosok-pelosok. Ya. Selain di kota kan di kabupaten juga. Bagaimana tanggapan dari para pesertanya di sana dengan beraneka ragam umur, latar belakang? Jadi ada kadang kantor, ada kadang UMKM, jadi macam-macam ya. Kalau kantor kan sama-sama aja nih. Kalau UMKM tanggapannya sih rata-rata semua kalau kita pas kasih materi semuanya sih bagus-bagus aja. Terus mereka bilang materinya baru semua yang tidak pernah mereka tahu gitu. Padahal ya kalau buka di Google juga banyak sih. Cuman jatuhnya kalau kita ngasih informasi langsung kan ada bedanya juga gitu. Paling cara penyampaian. Jadi kalau selama ini aku kasih materi memang dengan mungkin ada bahasa-bahasa istilah yang berat-berat, itu aku cari penggantinya sih dengan bahasa yang ringan. Karena kalau bahasa yang berat kan nggak semua orang bisa paham ya. Walaupun misalnya di kantor pun kalau dengan bahasa jenis public speaking ataupun yang lain, kalau dengan istilah-istilah kan juga nggak bisa. Karena aku tuh mikirnya gini, bahasa yang intelektual banget, bahasa yang pakai istilah-istilah itu kan nggak menjamin bahwa supaya kita terlihat pintar banget di depan mereka, ya percuma kalau mereka nggak ngerti kan. Nah jadi dengan bahasa yang ringan gitu. Oke, untuk mengikuti zaman ini, perkembangan kan semakin pesat nih. Bagaimana cara Kanovita mengikuti arus tersebut? Aku termasuk orang yang gaptek. Nah itu dia. Aku termasuk Bagaimana orang yang gaptek. cara mengatasinya? Kan ada kalian. Jadi aku memang gaptek tentang IT, tapi kalau ada keperluan aku memang sering minta bantu ke siapapun yang memang bisa bantu ya, supaya nggak tertinggal. Jadi kalau memang nggak paham aku tanya. Nah yang biasanya yang jadi Google-nya aku itu adalah suaminya aku. Nah aku selalu tanya. Kalau di luar kan aku malu nih kalau tanya yang memang benar-benar orang tahu ya. Nah kalau aku kan boleh tanya. Jadi aku 24 jam aku bisa tanya. Kadang aku tanya di WA, kadang aku tanya di voice note, kadang aku tanya langsung terus dibilangin aku gaptek banget. Udah kayak AI berjalan ya suami ya. Nah itu. Jadi kan banyak yang kayak aplikasi-aplikasi ya yang sebenarnya bisa bantu buat kita broadcast, karena kan sukanya aku kan di bagian broadcasting. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang aku juga nggak paham, jadi aku tanya. Terus habis itu kadang kalau siaran aku kan tanya, perkara handphone aja aku tanya, ini kamera gimana sih caranya biar bagus dan sebagainya gitu. Jadi aku tanya, itulah gunanya harus tiap hari kita TVRI. Asik. Melihat media sosial sekarang mungkin beda kita cara berinteraksi dengan orang. Ya. Ada nggak sih yang suka tiba-tiba DM Kanovita
Cari info ini dong. Atau tanya tentang update. Kan kadang TVRI juga punya berita-berita update ya. Iya. Terus yang ditanyain penyiarnya gimana? Kalau sejauh Atau ini gimana? Sejauh ini sih karena aku kan mainnya lebih banyak dominannya ke Instagram ya. Kalau yang chatting-chatting yang aneh-aneh tuh nggak pernah, nggak ada. Tapi kalau misalnya nanya, kadang aku sesuai dengan apa yang mereka tanya, kalau bisa jawab. Kalau yang nggak bisa jawab atau ada tanya apapun, kadang aku arahin, ini boleh tanya ke sini aja, ini boleh tanya ke sini aja. Jadi aku kasih kontaknya, silakan tanya gitu. Apalagi tantangan sebagai, kan dikenalnya sebagai pembaca berita ya. Ya tahu semua jatuhnya ya. Kemarin habis dibacakan beritanya, tiba-tiba besok ditanyain, berita kemarin gimana? Itu gimana? Tantangan sebagai seorang yang sudah dikenal sebagai pembaca berita. Sering nggak kayak gitu di lapangan? Sering. Jadi kayak emang kita tahu semua gitu kan. Jadi satu berita 25 berita emang kita ingat gitu ya. Cuman karena ya itu, kalau jadi penyiar nggak bisa cuman datang siap-siap baca berita aja. Jadi datang siap-siap sambil baca berita kan sambil disimak. Siapa tahu nanti di luaran orang tanya, kita nggak bisa jawab gitu kan. Nanti kan malu karena yang kita bawa kan nama TVRI-nya gitu. Dan orang kan taunya bahwa kita penyiar TVRI semuanya tahu nih tentang TVRI semuanya. Jadi ya buat teman-teman juga sih, buat jadi pengingat. Jadi kalau kita baca berita, benar-benar kita harus juga baca juga sih isinya. Jadi takutnya nanti orang bisa DM kayak gitu-gitu kan, aku pernah juga. Jadi kadang bisa tanyain. Kan nggak mungkin kita bilang nggak tahu gitu ya. Jadi harus ya dipelajari sih isi-isi beritanya. Kak, seberapa kuat sih personal branding Kak Novita Chandra Wijaya ini di masyarakat? Orang ketika Kak Novita di lapangan banyak dikenal sebagai apa? Banyak dikenal sebagai karyawan TVRI. Banyak dikenal sebagai karyawan TVRI. Jadi karena taunya sudah dari lama ya. Iya, jadi aku tuh lebih melekatnya ke TVRI kalau dibandingkan sama teman-teman yang lain kan. Lebih melekat TVRI. Jadi ya kalau orang ini dari TVRI, jadi dikirain juga kadang kita bisa kayak datang ke stand segala macam, dikirain tukang liput, padahal kita cuma jalan-jalan. Ya ke brandingnya karena memang di sosmed dan sebagainya itu kan aku lebih banyak kan pekerjaan 80%-nya juga banyak di TVRI. Terus lebih ada juga yang kayak MC, tapi lebih banyaknya ke brandingnya MC-nya MC formal. Kalau MC hiburan enggak, kurang ya. MC wedding juga enggak ngambil. Enggak ngambil. Karena MC wedding kan jatuhnya weekend ya, Sabtu Minggu. Kan buat jalan-jalan ya, buat istirahat. Kecuali kalau ada beberapa vendor teman-teman dekat yang minta, aku baru bantu gitu, atau yang kawinnya gitu aku baru bantu. Tapi kebanyakan sih kayak teman-teman gitu, tapi nggak tanpa bayaran ya, karena mereka taunya kan sama teman-teman gitu sih. Melihat perkembangan zaman saat ini, nah menurut Kak Novita, TV itu masih ada yang nonton nggak sih? Ada, lumayan, walaupun lebih banyak di medsos atau di YouTube ya. Tapi kalau TV masih sih lumayan banyak. Kalau di kota mungkin, kalau kantor-kantor tuh masih ada. Kalau di rumah-rumah mungkin lebih banyak ke sosmed. Tapi kalau di daerah-daerah TV masih banyak. TV masih banget. Aku keluarga kan banyak di daerah Kota Waringin. Semua TV-nya nyala. Cuman ya pertanyaannya channelnya nonton apa gitu ya. Kalau ke daerah sering di ini nggak, orang notice, wah ini penyiarnya TVRI ini. Iya, sering. Jadi lebih memudahkan jatuhnya ya. Jadi kalau kita ke daerah lebih memudahkan dalam segala sesuatu, dan kebanyakan kalau sudah mereka tahu datang, lebih banyak endorse jatuhnya. Itu menandakan bahwa banyak masih yang nonton TVRI. Untuk para penyiar, apa yang menjadi pesan buat kawan-kawan bahwa ini zaman ini semakin berkembang loh, kita harus bisa beradaptasi. Kawan-kawan sekarang bagaimana? Harus meningkatkan kemampuan sih. Jadi kalau kita nih kan penyiar nggak tergantikan sama AI sih ya jatuhnya, karena kalau kayak dialog dan sebagainya. Jadi kalau buat penyiar-penyiar, kalau mau tetap eksis harus bisa meningkatkan kemampuannya. Jadi jangan cuma stuck sampai di situ aja. Belajar. Ya belajarnya sih, kalau misalnya susah belajar dengan sesama teman, ya kita memang harus punya modal untuk belajar gitu. Baca buku untuk bisa nambah literatur dan kosakata, terus juga jaga penampilan dan jaga sikap sih.
gitu. Jadi walaupun kita bagus, kalau sikapnya nggak bagus ya juga nggak dipakai juga sama produser, bener nggak? Fatur kan jadi produser. Jadi ya meningkatkan kemampuan, terus jaga sikap, terus juga harus fleksibel, jangan sampai kayak idealis banget ya kalau misalnya dimintain tolong, karena dunia broadcasting ini kan harus fleksibel ya, apalagi sama jadwal-jadwal. Selagi bisa ya ayo gitu, selagi dikasih kesempatan ya ayo gitu. Nah, untuk adik-adik SMA nih yang ingin mulai berkarir di dunia broadcasting, untuk anak-anak SMA, adik-adik yang mau manfaatkan dulu handphonenya, lihat di YouTube, lihat referensi. Jadi jangan, kan sekarang kalau di dunia broadcasting orang nggak mau ngajarin lagi, maunya yang siap pakai ya. Jadi ya belajar bisa dari mana aja, belajar online, coba praktekin, terus ikut-ikut les atau juga pelatihan instan. YouTube banyak banget, jadi tinggal baca, tinggal dengerin gitu, baru belajar, baru bisa terjun ke dunia broadcasting. Karena zaman sekarang semakin canggih, orang juga semakin malas untuk ngajarin kita gitu. untuk sekarang kan Kanovita juga selain siaran, selain MC juga bisnis ya. Apa aja sih sekarang bisnisnya? Spill. Kuliner aku ada, Kuliner ya? pakai food truck, konsep bajai, jadi kecil kemana-mana mobile. Terus aku jasa penatu, jadi kayak laundry, tapi aku ada laundry baju, sepatu, tas dan sebagainya, jasa itu. Terus juga perlengkapan laundrynya juga, dan parfum. Karena kalau parfum sih dari lama ya, udah lama banget. Jadi parfum untuk badan itu udah aku ada pakai brand sendiri. Untuk terjun di dunia bisnis ini udah sejak kapan atau memang hobi dari dulu? Aku dari kelas 4 SD aku sudah bergelut dengan dunia ini, karena basic orang tua aku bukan pegawai, karena basicnya memang juga pedagang. Jadi udah dari kecil udah dikenalkan dengan dunia jual beli. Jadi sekarang ya lingkungan kan menentukan ya. Jadi ya menjadi hobi juga, terus ditunjang lagi karena di dunia broadcasting bisa ngomong, akhirnya pemasarannya makin mantap. Nah gitu. Kalau dulu waktu 4 SD jualan apa itu? Kue. Yang mana? Waktu di SD kan dulu udah mulai jualan. Sembako Sembako ya? 24 jam. Nah, Wah. jadi aku dari kelas 4 SD aku udah tahu nih cara nimbang, cara macam-macam lah gitu. Terus jualan ecer, jualan grosir dan sebagainya aku udah tahu. Sambil siaran, MC dan juga bisnis juga, gimana bagi waktunya? Karena kan semuanya kan fleksibel ya, diatur. Terus siaran juga nggak tiap hari, terus dikontrol ya, di manajemen lah gitu. Jadi kalau kita punya bisnis luaran itu kan kita yang ngatur jadwal kita, jadi lebih enak. Kalau Fatur kan harus standby karena harus absen. Nah kalau aku kan enggak, jadi lebih enaknya di situ sih. Jadi nggak terganggu sama kita harus standby di dalam satu tempat. Kadang kan orang memulai sebuah pergerakan itu berpikir dulu, wah ini bisa jalan nggak sih? Kalau Kanovita gimana? Ya memang mikir dulu, karena kalau misalnya kita buka bisnis dan sebagainya kan perlu keluarin uang ya. Jadi uang itu kan nggak sedikit, mau dikit mau banyak kan tetap uang. Jadi memang harus dipikirkan matang-matang. Nah kebetulan aku basicnya sekolahnya ekonomi murni. Jadi sebelum buka ini dan segala macam kita harus pakai analisis SWOT. Nah jadi udah tahu ini kelemahannya apa, keunggulannya apa, saingannya apa, siapa konsumennya. Jadi udah sambil dicek-cek, walaupun ya nggak juga yang kayak kita bikin kuliah gitu ya. Jadi udah sambil ngeliat nih kira-kira pangsa pasarnya apa gitu, terus cocoknya apa. Nah dari situ baru pelan-pelan. Terus jangan banyak pikir, aduh gimana, kerjakan aja langsung gitu. Itu ya. Dan tentunya dalam membagi waktu selain disiplin, apalagi yang bisa dianggap tanggung jawab ya? Ya, disiplin dan tanggung jawab. Udah, yang lain-lainnya masih bisa ngikutin. Tapi kalau kita nggak disiplin dan nggak bertanggung jawab, nggak bakal bisa maju. Itu sih dua. Yang lain konsisten dan sebagainya. Ya gimana mau konsisten kalau dia nggak disiplin gitu kan? Pokoknya disiplin dan bertanggung jawab. Udah mulai regenerasi belum nih? Yang mana? Dalam dunia broadcasting.
keluarga atau siapa yang menjadi penerus Belum nanti? sih. Belum ya? Tapi ada. Ini biasanya bulan puasa tuh walaupun endorse, yang di endorse bukan aku tapi anak aku kan. Nah, jadi udah mulai ya Kak. Udah mulai. Jadi udah suka ngomong. Seru tuh. Biasanya kan anak-anak kan nggak suka ngomong ya. Ini dua-duanya suka ngomong. Ya, jadi udah mulai bisa kita berdayakan nanti. Memang ya. ada bakat-bakat ya. Iya, kita berdayakan. Aku alat-alat udah lengkap ya, tinggal nanti minta tolong juga sih. Gas langsung untuk saja. untuk bisa mengeksekusi. Kalau di bulan Ramadan ini ada target apa? Target sih ya. Biasanya kan rame tuh kuliner rame. Kuliner rame tapi mau dilihat dulu karena sekarang ngeliatin selama efisiensi itu pola dari konsumen itu kan berubah. Tapi kalau jasa, kalau kayak laundry, orang kan selalu pakai baju ya. Nah itu mungkin pasti akan ada peningkatan tuh karena orang kalau puasa kan males ya ngapa-ngapain. Terus siaran ya tetap sesuai sama jadwal. Udah deh. Kalau bisnis itu kan nggak mungkin ya kita tuh selalu untung, pasti ada ruginya. Iya. Pernah ngalami satu titik terpuruk mungkin dalam dunia bisnis? Kalau rugi sih enggak ya. Rugi enggak. Ditipu pernah, tapi juga nggak seberapa. Bagaimana cara keluar dari habis ketipu? Kebetulan kalau aku kan kalau kuliner kan memang dibantu nggak aku sepenuhnya karena aku kan nggak bisa masak ya. Jadi ada adik-adik kan yang bantu. Tapi kalau masalah kayak parfum dan sebagainya yang barang yang tidak bisa basi, aku suka. Nah, aku suka dan aku enjoy gitu loh. Jadi selama ada bikin bisnis dan sebagainya, usaha-usaha, nggak pernah sih yang kayak tiba-tiba rugi gitu, enggak. Cuman gimana caranya tuh, ini kok ada kurang nih penjualan, aku bisa inovasi kemana, jadi supaya itu bisa keluar barangnya. Selain disiplin dan tanggung jawab untuk kawan-kawan yang ingin memulai bisnis, bagaimana? Terutama untuk mahasiswi mungkin ya, mereka sambil kuliah sambil berbisnis, ada tips nggak Kak? Tipsnya harus lihat dulu kita tuh sukanya apa. Nah kayak aku emang suka kuliner, tapi kan aku nggak suka masak. Kalau aku nggak bisa masak, aku harus bergantung sama orang. Kalau bergantung sama orang, kita mau buka usaha susah. Nah karena kalau bergantung sama orang, kalau orangnya berhenti, selesai kita. Jadi akhirnya kayak gitu. Jadi kalau kita mau buka usaha, mau siapapun ya, mau anak SMA, anak kuliah, mau kayak siapapun yang mau jadi wirausaha, lihat dulu kita tuh sukanya kemana. Jangan sampai kita bergantung sama orang. Nah kalau misalnya kayak di toko mana aja, seandainya tiba-tiba ada karyawan berhenti mendadak, kita harus cari lagi. Tapi kan kita toko harus tetap buka dong. Nah tapi kita kan nggak bergantung sama orang, kita bisa kerjakan. Jadi harus cari tahu dulu kita tuh kemampuannya kemana. Di samping ada modal ya, gitu. Kak Novita Sandra Wijaya sudah banyak dikenal orang. Bisnis juga ada. Ada yang sempat nawarin nggak masuk politik? Ada. Terus aku bilang, enggak masuk politik nanti uangnya habis. Kan untuk nge-branding dan sebagainya kan. Kalau nawar-nawarin tuh banyak cuman ya aku nggak tertarik sih. Enggak aja sih kayaknya, belum atau enggak sama sekali, aku nggak tahu. Siaran aja deh. Siaran aja ya, jualan usaha dan sebagainya. Oke. Dari semua pengalaman Kak Novita dari dulunya memang sudah aktif di dunia broadcasting, bisnis, ngajar juga, berikan pelatihan public speaking. Nantinya Kak Novita ini ingin dikenal sebagai apa sih? Ingin dikenang sebagai apa? Dikenang horor. Aku kan karena suka ya berbau, suka ketemu sama orang-orang. Kalau ketemu sama orang-orang kan dapat ilmu yang baru. Jadi sukanya dikenal sama kayak aku yang sekarang nih, karena aku lagi sudah membangun brandingnya aku kan. Jadi ya kalau MC kan tentu nggak MC setiap saat ya, ada masanya. Cuman ya kalau jadi praktisi komunikasi oke. Terus untuk wira swasta oke. Jadi dua itulah. Ibu rumah tangga oke juga kayaknya ya, lebih enak, lebih santai. Jadi ya itu. Tapi kalau politik enggak. No. Satu hal yang paling membuat Kak Novita kembali ke masa lalu, masa kecil, apa yang mengingat nggak, atau dulu mencita-citakan nggak bakal jadi yang seperti ini?
Enggak sih ya. Enggak ya? Iya, enggak. Tapi Aku kadang enggak. suka flashback itu enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Em, apa ya? Mungkin kalau kalau dulu kan aku lebih teringatnya gini. Suasananya beda sama yang sekarang. Kalau dulu karena mungkin nggak ada akses internet dan sebagainya, jadi kebersamaan tuh kan lebih terasa ya. Kalau sekarang kan kayak jatuhnya masing-masing ngurusin dan mikirin diri sendiri. Aku lebih ke situ sih. Kalau waktu masa kecil kan mungkin nggak terpikirkan ya, mungkin kayak SMP, SMA kan nggak begitu tahu handphone canggih dan sebagainya. Ini dekat bulan puasa, biasanya ada pesantren kilat, ada segala macem. Sekarang kan nggak ada nih, jadi kayaknya kurang ini ya, kayak kebersamaan gitu-gitu deh, kurang berasa. Apa yang ingin Kak Novita katakan untuk sosok Novita di masa kecil? Aku orangnya yang rajin ya. Yang aku ingin katakan untuk aku yang kecil, aku adalah orang yang rajin. Aku suka belajar. Jadi aku suka baca, suka belajar, suka baca, suka jalan. Jadi aku sampai SMA aku masih diantar jalan. Jadi jalan kemana aja. Jadi aku orangnya suka jalan-jalan, suka membaca, suka belajar. Seandainya disuruh kembali lagi ke masa lalu, capek dong kita. Kalau kembali lagi ya tetap jalanin aja kayak rajin kemarin-kemarin, menabung, rajin ya. menabung gitu ya. Ya enak aja sih kalau kembali. Kalau tanyain mau kembali nggak masa lalu, ya kembali aja kayak biasa, tapi tetap baliknya kayak sekarang juga gitu. Tetap jadi Novita penyiar. Iya, tetap kembali ke sekarang juga. Untuk masa depan nih, apa yang ingin dikatakan? Untuk masa depan aku mau awet muda. Harusnya lebih sukses ya. Harusnya lebih sukses dari sekarang. Cuannya juga harus lebih banyak daripada sekarang. Karena kalau nggak ada cuan, nggak ada uang, kayaknya nggak bahagia ya. Nah itu, karena orang ekonomi kan gitu. Ya tetap konsisten sih, gitu. Tetap bisa menggunakan apa yang kemampuan yang ada sekarang bisa dipakai untuk di masa depan. Ngikutin tren sekarang nggak sih, lari, padel? Enggak. Aku nggak ikutin. Aku olahraga nggak ikutin padel, nggak Bukan ikutin. tipe yang harus enggak. ngikutin gitu. Iya, tapi kalau lari-lari sih ya. Kalau lari, tapi aku nggak yang lari kayak orang yang kayak gitu-gitu ya. Aku bisa lari kan kadang di rumah. Kadang juga kalau ada waktu lari sore. Ya deket-deket rumah aja, nggak yang kayak orang yang FOMO sekarang, karena jatuhnya kan OOTD ya, agak gimana juga sih. Tapi kalau masalah kuliner, aku semua tempat kuliner yang enak-enak yang lagi viral-viral aku datang. Oke, kapan-kapan bawa makanan ya ke sini. Ya, oke. Karena Vita kan udah lama nih di TVRI Kalteng. Kenapa masih bertahan? Karena aku suka, aku hobi. Aku suka aja. Aku hobi dengan suasananya, dengan cara kerjanya. Aku suka siaran, aku suka ngobrol, aku suka ngomong. Dan kalau misalnya kayak dialog dan sebagainya, selalu ketemu dengan orang-orang baru, dengan tema yang baru, tema yang berat, aku suka. Aku ada challenge nih. Seandainya Kak Novita dipercaya jadi produser, ingin jadi produser apa? Program apa? Ya? Program. Oh, aku suka yang kayak dialog gitu. Oh. Aku suka yang dialog terus kayak ada challenge-nya gitu ya, kayak ngubungin orang-orang penting. Jadi kita pas ngobrol juga ketemu dengan pembahasan dan informasi yang baru-baru. Itu ya. Kalau teknis ingin jadi apa? Jadi apa ya? Kira-kira ya? Kameramen kali. Iya sih ya. Belum pernah apa? Belum pernah. Editor. Nah. Karena aku suka ngeliatin kok ngeditnya bagus, kok ngeditnya ini. Aku nggak pernah. Walaupun aku punya komputer bisa buat ngedit, tapi aku nggak bisa ngedit. Dia pas ngeliatin kalau kamera kan, karena aku udah bisa nih kamera. Tapi kalau ngedit aku nggak bisa. Jadi kalau misalnya disuruh dikasih ada kemampuan, aku mau jadi yang editor. Oke, untuk TVRI Kalteng sendiri kan udah berapa tahun? Berapa tahun ya, lumayan deh, 10 tahun lebih. Apa yang menjadi pesan mendalam untuk TVRI Kalteng ke depannya? TVRI semakin kan, bertambah umurnya TVRI Kalteng, semakin berkembang, semakin maju. Majunya dalam artian alat-alat kita semakin canggih.
Kalau semakin canggih di kamera pun semakin cantik. Tempat-tempat ini juga bangunan kita, fasilitas juga semakin oke. Itu sih kayaknya ya harapan-harapan kedepannya. Semoga bisa. Ini kan kita lagi membangun ya, lagi banyak udah yang bagus-bagus dan semoga lebih banyak dan kita masih sudah bisa bersaing dengan di nasional. Semoga lahir Novita yang lain ya. Iya, Regenerasi. harus regenerasi. Jadi jangan sampai kayak siaran yang ringan-ringan, jangan sampai aku lagi gitu ya. Jadi akunya yang siarannya lebih ke yang dialog. Udah saatnya Kak Novita pindah ke podcast. Iya. Ini nanti aku akan ambil alih, aku akan sabotase, tenang aja. Tunggu saatnya. Oke, Kak Novita terima kasih banyak nih sudah bercerita di sini, berbagi pengalamannya selama di TVRI maupun di luar ya. Semoga karirnya lancar, Amin. lancar rezeki, bisnisnya juga semakin Melejit. laris manis. Ya, cuannya semakin banyak. Dan muridnya tambah banyak. Oke, Pak Hari, jangan kemana-mana. Saksikan terus podcast TVRI Kalteng Bajen Talk Show karena ini adalah edisi Orang Dalam. Ini adalah episode kedua dan tentunya tetap stay tune di podcast TVRI Kalteng. Bye.